Tapi bagaimana kita memaknai perbuatan itu seperti apa? Nah, ada banyak teori yang bicara tentang perbuatan, tapi beberapa teori besar saya coba sampaikan di sini. Yang pertama, teori gerakan fisik. Ini teori paling lama, ya. Teori ini teori gerakan fisik, kemudian ada teori perbuatan final atau finale handlung lehere. Ada teori yang melihat perbuatan dari segi kepentingan hukum yang dilanggar. Ini teorinya Klusenaer dari Belanda. Kalau yang nomor 2 tadi teorinya Hans Welzel dari Jerman. Kemudian 4 itu teori kontekstual yang disampaikan oleh Fletcher dari Amerika, keturunan Israel kayaknya orangnya. Kemudian teori kontekstual normatif itu saya coba mengelaborasi dari 4 teori besar ini. 3 teori besar sebenarnya, karena teori gerakan fisik udah nggak laku lagi, tapi coba kita bahas. Teori perbuatan fisik itu bisa dikatakan teori yang pertama kali muncul tentang perbuatan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang perbuatan, mereka pasti akan mengartikannya sebagai gerakan otot yang disadari. Ini disampaikan oleh John Austin, Gustav Radbruch, dan Oliver Wendell Holmes. Tiga-tiga orang ini adalah ahli dalam filsafat hukum dan juga hukum pidana. Ya. Nah, menurut mereka, perbuatan itu ya pasti gerakan otot yang disadari. Ada didahului dengan kehendak di situ, ya, didahului dengan kehendak, kemudian kehendak inilah yang kemudian mengkonstruksi bagaimana gerakan otot itu dilakukan. Kita biasanya menyebut gerakan otot itu sebagai handlung atau kelakuan, ya. Kelakuan itu adalah sebenarnya makna lebih sempit dari perbuatan, karena kelakuan itu dalam bentuk gerakan otot. Kalau perbuatan itu gerakan otot atau kelakuan yang kemudian ditambahkan dengan akibat yang terjadi. Nah, oleh ketiga orang ini, perbuatan itu dinamai dengan gerakan otot yang disadari, selalu didahului dengan kehendak memang. Ya, gerakan otot itu selalu didahului dengan kehendak, karena memang secara ontologis tidak mungkin orang itu melakukan perbuatan-perbuatan tanpa kehendak. Kalau sampai ada perbuatan yang dilakukan tanpa didahului dengan kehendak, maka perbuatan itu tidak masuk dalam definisi perbuatan menurut hukum pidana. Contoh misalnya orang ngigo, ya, kamu tidur bareng di base camp misalnya. Ada satu orang ngigo temanmu, ngigonya ngigo berantem, ternyata ya kayak orang berantem beneran sambil tidur gitu kan. Akhirnya ada yang ketonjok, teman sampingnya itu ketonjok. Apakah itu disebut dengan pemukulan menurut hukum pidana? Ada yang bisa jawab nggak? Tidak, Bang. Kenapa? Bang. Ya, lanjut, Bang. Ayo, nggak apa-apa, jawab. Kenapa? Jawaban harus Ya, disertai dengan alasan. karena yang mukul itu dia nggak sadar kalau dia mukul karena dia lagi tidur, dia lagi ngigo berantem, akhirnya refleks ikut badan yang nggak dikehendaki, akhirnya dipukul ya temannya. Ya, jadi karena gerakan otot itu tidak didasari kesadaran, tidak digerakkan secara sadar, dan juga tidak dikehendaki, maka gerakan-gerakan yang dia lakukan ini tidak masuk dalam definisi perbuatan. Kita hukum pidana tidak menganggap itu sebagai perbuatan karena gerakan otot yang dilakukan itu tidak disadari atau dikehendaki. Sama dengan orang yang kemudian diikat, kemudian dilempar ke kaca. Diikat dia tidak bisa bergerak, kemudian dia dilempar ke kaca. Apakah orang yang diikat, yang memecahkan kaca itu melakukan perbuatan pemecahan kaca menurut hukum pidana? Tidak.
karena dia tidak menghendaki itu. Dia berada dalam kondisi tidak bisa menggerakkan ototnya, ya, tidak bisa menggerakkan secara bebas, tidak bisa menghendaki perbuatannya, sehingga pecahnya kaca itu tidak bisa disandarkan kepada perbuatannya, meskipun itu dia yang mengakibatkan kaca itu pecah. Tapi menurut bahasa memang kalau ditanya siapa yang memecahkan kaca, ya dia. Tapi menurut hukum pidana bukan dia, karena perbuatannya itu tidak masuk dalam definisi perbuatan menurut hukum pidana. Ya, jadi gerakan otot yang tidak disadari, tidak dikehendaki, itu tidak masuk dalam definisi perbuatan menurut hukum pidana. Nah, ketiga orang ini yang memberikan definisi perbuatan itu sebagai gerakan otot, ya sebenarnya memang pada saat itu orang belum berpikir jauh, jadi berpikir sederhana aja. Orang mengambil pulpen itu berarti dia menggerakkan ototnya untuk ngambil pulpen gitu, untuk mendapatkan pulpen. Atau orang wudhu, dia berarti menggerakkan ototnya atau tangannya untuk membasuh mukanya, tangannya, dan lain-lain. Orang melakukan pemukulan berarti dia menggerakkan ototnya untuk melakukan pemukulan. Tapi persoalannya apakah kemudian semua perbuatan itu bisa di-cover dengan perbuatan secara fisik? Apakah semua perbuatan itu bisa dilakukan hanya dengan fisik saja? Bagaimana dengan misalnya dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor itu mengatakan barang siapa memperkaya diri sendiri. Bagaimana bentuk perbuatan dari memperkaya diri sendiri? Apakah dengan pemalsuan? Apakah dengan yang lain? Kalau dengan pemalsuan, maka gerakan fisiknya bukan perbuatan fisiknya bukan memperkaya diri sendiri. Gerakan fisiknya adalah memalsu, memasukkan keterangan yang tidak sebenarnya, gitu ya. Kalau pembunuhan, kemudian pemalsuan atau pencurian itu mungkin bisa dimaknai secara fisik. Misalnya pembunuhan orang dengan nusuk pisau misalnya, itu ada gerakan otot di situ. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah semua perbuatan itu harus dilihat secara fisik atau dimaknai secara fisik atau didefinisikan secara fisik? Bagaimana korporasi melakukan perbuatan, apakah bisa didefinisikan secara fisik? Nah, dari sini mulai tampak bahwa teori perbuatan fisik ini jangkauannya sangat terbatas, sangat sempit. Karena ternyata banyak sekali perbuatan yang tidak bisa dilihat secara fisik. Ya, bagaimana korporasi melakukan tindak pidana? Bagaimana kita menggambarkan korporasi melakukan tindak pidana? Susah. Bagaimana kita menggambarkan tindak pidana memperkaya diri dan orang lain? Nggak kelihatan fisiknya, tapi akibatnya terjadi gitu. Bagaimana kemudian apalagi memasukkan barang ke wilayah Indonesia? Misalnya dalam penyelundupan, bagaimana memasukkan barang ke wilayah Indonesia? Itu apakah bisa kemudian dianggap sebagai perbuatan fisik? Kita nggak bisa melihat perbuatan fisiknya seperti apa. Memasukkan barang ke wilayah Indonesia atau penyelundupan itu bisa terjadi kalau misalnya banyak sekali ada rangkaian perbuatan dan tidak semuanya bisa dilakukan secara fisik, gitu ya. Sehingga disinilah orang mulai mencari alternatif baru bahwa perbuatan secara fisik itu tidak cukup untuk memaknai perbuatan dalam hukum pidana, terutama pada masa-masa sekarang ini. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana tapi tidak bisa dilihat gerakan fisiknya. Misalnya barang siapa memiliki narkoba misalnya, bagaimana gerakan otot dari memiliki? Bisa menggambarkan nggak? Bagi orang yang berpendapat perbuatan itu hanya
secara fisik, maka orang itu akan berpendapat bahwa memiliki atau possession itu tidak masuk dalam perbuatan. Makanya ada orang yang bilang, wah, possession itu nggak masuk dalam perbuatan karena tidak bisa digambarkan secara fisik. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan teori perbuatan fisik. Oleh karena itu, sekarang ini banyak sekali yang sudah meninggalkan teori ini, meskipun secara akademis masih dipelajari, supaya mengingatkan kita bahwa memang ini loh yang menjadi cikal bakal dari diskursus tentang perbuatan dalam hukum pidana. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa, Bang. Oke, lanjut. Teori yang kedua, ini disampaikan oleh Mulyatno. Teori keadaan, saya nyebutnya begitu aja, karena dia juga tidak menamakan teorinya sebenarnya. Nah, menurut Mulyatno, perbuatan adalah keadaan yang ditimbulkan oleh pembuat tindak pidana. Jadi ditimbulkan, ya. Ditimbulkan ini untuk membedakan bahwa keadaan yang muncul itu tidak terjadi secara alamiah, tidak terjadi secara kausalitas hukum alam, ya. Misalnya karena ada hujan kemudian terjadi banjir, itu kan kausalitas hukum alam, gitu kan. Nah, tapi perbuatan bukan kausalitas hukum alam, sehingga dia menggunakan kata ditimbulkan. Nah, kenapa muncul pendapat tentang perbuatan itu sebagai keadaan? Sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan kasus di Belanda, Hoogeraad. Kalau kita nanti bicara tentang perbarengan perbuatan, itu terkenal sekali kasusnya. Dulu, di dalam kasus itu, saya ceritakan dulu, ada orang nyetir di malam hari, dalam keadaan mabuk, tidak pakai lampu. Dulu ketika kita bicara tentang fit material atau teori perbuatan secara fisik itu, kita akan menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang itu hanya satu, yaitu nyetir. Karena gerakan fisiknya adalah nyetir. Tetapi setelah kasus tersebut yang terjadi pada tahun 1932, itu Mahkamah Agung Belanda mengatakan bahwa perbuatan itu tidak hanya satu, tidak hanya nyetir aja, meskipun secara fisik yang terlihat, yang tampak itu hanya nyetir aja. Meskipun secara material itu hanya nyetir, secara fit material itu hanya nyetir. Tapi ternyata di situ ada 3 perbuatan. Yang pertama adalah nyetir. Yang kedua adalah Mati lampu, Bang. Nyetir dalam keadaan mati lampu di malam hari, ya. Dan yang ketiga adalah mabuk. Nah, 2 yang terakhir ini sebenarnya menggambarkan keadaan. Dari sinilah yang kemudian orang itu beralih kepada pendapat bahwa perbuatan itu sebenarnya adalah keadaan, ya, keadaan yang ditimbulkan oleh pembuat tindak pidana. Jadi meskipun secara fit material itu hanya menyetir, tapi ternyata mati lampu di malam hari, kemudian dalam keadaan mabuk, itu adalah keadaan-keadaan yang tidak mesti terjadi atau tidak melekat pada perbuatan nyetir itu. Orang nyetir bisa dengan lampu menyala, apalagi di malam hari. Orang nyetir bisa dalam keadaan tidak mabuk, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa perbuatannya itu hanya satu. Oleh karena keadaan itu berdiri sendiri dan bisa dipandang terpisah dengan perbuatan menyetir, maka seharusnya keadaan tersebut juga dipandang sebagai perbuatan. Gitu. Jadi sejak tahun 1932 orang mulai beralih menganggap bahwa inti dari perbuatan itu ya keadaan yang ditimbulkan oleh pembuat tindak pidana. Nah, sebenarnya Mulyatno juga mengkritik teori perbuatan fisik itu dengan mengatakan bahwa kadang-kadang kita memberi gestur tertentu. Apakah gestur itu masuk dalam definisi perbuatan? Apakah
dalam KUHP itu ada misalnya mengatur menjalin persahabatan dengan negara tetangga misalnya. Apakah menjalin persahabatan itu perbuatan fisik? Tidak. Tidak bisa digambarkan secara fisik. Ya. Tetapi itu dianggap sebagai sikap psikis. Jadi kalau dalam teori keadaannya Mulyatno ini, dia menambahkan ada sikap psikis, sikap yang yang tidak bisa digambarkan dengan gerakan fisik, tapi juga berpengaruh terhadap keadaan-keadaan tertentu. Gitu. Misalnya bersahabat dengan negara tetangga, kemudian melakukan gestur-gestur tertentu yang di situ hampir tidak menggerakkan otot seperti dalam perbuatan fisik, meskipun dibutuhkan otot juga sebenarnya. Tetapi pengaruhnya tidak sebesar atau gerakannya itu tidak sebesar apa yang bisa kita lihat dari gerakan fisik. Nah, oleh karena itu akhirnya kemudian seperti kepemilikan juga. Kepemilikan itu sebenarnya kan tidak bisa digambarkan secara fisik. Tapi kalau digambarkan dalam konteks keadaan, dia bisa. Gitu. Jadi keadaan satu barang di bawah penguasaan orang lain itu bisa jadi dianggap sebagai kepemilikan. Gitu. Sehingga kenapa semenjak tahun 1932 itu orang beralih mengartikan perbuatan itu sebagai keadaan, karena dengan keadaan kita bisa menjangkau lebih banyak pengertian tentang perbuatan, kepemilikan yang tidak membutuhkan gerakan otot, gestur, membina hubungan baik dengan negara tetangga, itu juga tidak bisa digambarkan dengan fisik. Memperkaya diri dan orang lain itu juga tidak bisa digambarkan secara fisik. Nah, akhirnya kemudian orang menganggap bahwa keadaan-keadaan itu termasuk dalam pengertian perbuatan. Karena pada dasarnya keadaan itulah yang menjadi perbuatan. Keadaan yang ditimbulkan orang itu. Keadaan itu bisa digambarkan dengan gerakan fisik, tapi bisa juga tidak bisa digambarkan dengan gerakan fisik seperti kepemilikan, menjalin persahabatan dengan negara lain. Itu kan nggak bisa digambarkan secara fisik. Tapi kita tahu bahwa keadaan itu ada. Gitu. Dan keadaan itu tidak terjadi secara alamiah. Kita yang bikin persahabatan itu dengan orang lain, dengan negara tetangga. Kepemilikan itu juga tidak terjadi secara alamiah gitu ya, secara beruntun, secara kausal. Tapi kita sendiri yang membuat barang itu di bawah penguasaan kita sehingga disebut dengan memiliki. Gitu. Nah, jadi akhirnya Mulyatno memaknai perbuatan itu sebagai keadaan yang ditimbulkan oleh pembuat tindak pidana. Nah, kata ditimbulkan ini tujuannya adalah untuk membedakan antara kausalitas dengan yang bukan kausal. Perbuatan itu tidak bersifat kausal. Perbuatan itu selalu diawali dengan kehendak itu tadi. Ya. Kemudian kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan satu keadaan tertentu. Nah, perbuatan menurut Mulyatno adalah keadaan itu tadi yang ditambah dengan akibat yang terjadi, kemudian keadaan yang menyertai dari akibat itu. Ya, bagaimana proses akibat itu terjadi, keadaan-keadaan yang menyertainya juga dianggap sebagai perbuatan. Jadi maknanya agak lebih luas. Ya, maknanya agak lebih luas. Nah, dengan keadaan ini maka diharapkan pengertian perbuatan itu bisa menjangkau perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak dengan gerakan fisik. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh korporasi. Misalnya, korporasi itu mencemari lingkungan. Kita kan tidak bisa menggambarkan gerakan fisik dari bagaimana korporasi mencemari lingkungan. Tapi dari keadaannya kita tahu bahwa limbah yang dihasilkan dari korporasi itu merusak lingkungan. Gitu. Nah, keadaan inilah yang kemudian dijadikan pengertian dari perbuatan sehingga kita mengatakan bahwa korporasi itu melakukan pencemaran lingkungan. Karena
akibat yang terjadi berupa pencemaran lingkungan itu tidak bisa dilepaskan dari keadaan-keadaan yang ditimbulkan oleh korporasi. Gitu. Nah, itu definisi perbuatan yang mendasarkan pada keadaan. Tapi kita akan lihat nanti bahwa memang keadaan inilah yang kemudian menjadi inti dari semua teori-teori perbuatan yang ada. Misalnya, selanjutnya, teori perbuatan final. Dia tidak secara khusus memanai perbuatan itu apa. Dia hanya mengatakan bahwa perbuatan dalam hukum pidana itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah adanya kehendak, adanya perbuatan yang dikehendaki. Kemudian perbuatan itu diarahkan pada tujuan tertentu. Jadi ada 3 komponen, 3 kategori yang disampaikan oleh Welzel untuk menamai satu perbuatan dalam hukum pidana. Nah, teorinya Welzel ini sebenarnya pertama kali muncul untuk mengkritik teori-teori terdahulu yang dinamakan kausal handulung lere. Jadi menurut orang-orang dulu bahwa teori perbuatan itu terjadi secara kausal. Nah, menurut Welzel, perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang relevan dengan hukum pidana itu tidak dilakukan secara kausal, tapi selalu didahului dengan kehendak. Kehendak inilah yang kemudian membedakan antara mana perbuatan yang terjadi secara kausalitas alamnya dan mana perbuatan yang tidak terjadi secara kausal. Kehendak. Dia menambahkan bahwa kehendak ini yang melahirkan perbuatan. Sampai sejauh ini pendapatnya sama dengan yang sebelumnya. Tetapi dia memaknai bahwa perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan dalam bentuk keadaan juga, tidak mesti dalam gerakan fisik. Tapi itu tidak menjadi konsen dia, karena pada waktu teori ini muncul, orang itu sudah paham bahwa yang dimaksud dengan perbuatan itu adalah keadaan, bukan gerakan fisik. Nah, satu yang membedakan teorinya Welzel dengan teori yang lain adalah bahwa perbuatan itu punya tujuan tertentu. Inilah yang kemudian membatasi antara perbuatan kausal dengan tidak. Jadi dalam teori Welzel yang namanya perbuatan itu ada batas awal, ada batas akhir. Batas awalnya adalah kehendak, kemudian di tengahnya itu ada perbuatan, kemudian batas akhirnya adalah tujuan tertentu. Selalu ada tujuan tertentu. Nah, di dalam teori-teori sebelumnya, tujuan tertentu ini nggak masuk dalam pengertian perbuatan. Tapi dalam teorinya Welzel, kenapa satu perbuatan itu disebut final? Karena dia punya tujuan tertentu yang kita bisa mengatakan kalau tujuan itu terpenuhi maka perbuatan itu selesai. Nah, jadi tidak berkausalitas terus sampai ke sana gitu. Sampai mana sih perbuatan ini akan berakhir? Kata Welzel, sampai tujuannya terpenuhi. Kalau orang itu menghendaki ingin membunuh orang, maka tujuan akhirnya adalah orang itu mati. Kalau orang itu nggak mati, maka bukan pembunuhan. Bisa jadi penganiayaan. Gitu ya. Jadi tujuan tertentunya apa? Itu yang kemudian membatasi antara perbuatan satu dengan perbuatan yang lain. Jadi perbuatan ini bisa dibedakan dengan teori Welzel karena ada batas akhirnya. Saya ulangi lagi, kalau dalam pembunuhan batas akhirnya ya orang meninggal. Dalam pencurian batas akhirnya adalah barang itu terambil, gitu. Ya, barang itu terambil. Dalam pembakaran tujuan tertentunya adalah terbakarnya tempat itu. Jadi ada batas akhir dari perbuatan. Dan batas akhir itu adalah tujuan yang dikehendaki oleh orang itu. Gitu. Tapi yang masalah dalam teori Welzel adalah dia tidak pernah mendefinisikan tujuan tertentu itu apa. Sehingga masih terlalu abstrak. Masih terbuka untuk penafsiran macam-macam. Nah, di sini dia tidak mendefinisikan itu. Tujuan tertentunya apa.
Nah, tapi yang banyak disalahpahami orang adalah bahwa seolah-olah teori Walzer itu hanya berkaitan dengan kehendak, perbuatan, dengan tujuan. Dalam gambar yang di atas, kehendak, perbuatan, dan tujuan itu menggambarkan inti pokok dari pandangan Walzer. Bahwa perbuatan itu harus didahului dengan kehendak, kemudian melahirkan perbuatan. Perbuatan ini bisa macam-macam, tapi intinya itu adalah keadaan itu tadi. Yang kemudian keadaan itu punya tujuan tertentu. Nah, tetapi tidak sampai pada itu semua. Kalau misalnya antara kehendak sampai tujuan itu melahirkan akibat sampingan atau perbuatan sampingan untuk mencapai tujuan tersebut, maka akibat atau perbuatan sampingan itu bisa dianggap juga sebagai perbuatan. Begitu juga ketika satu perbuatan yang punya tujuan tertentu itu memerlukan satu instrumen untuk melakukan perbuatan, maka instrumen itu bisa dimasukkan dalam pengertian perbuatan. Saya kasih contoh begini. Orang pengen berburu satwa langka. Berburu satwa langka kan dilarang dalam hukum pidana, kan? Dan kebetulan satwa langka itu berada di hutan lindung. Hutan lindung kan nggak boleh semua orang nggak boleh semua orang masuk gitu. Tapi niatnya dia, kehendaknya dia adalah berburu hewan langka, satwa langka. Akhirnya dia masuk hutan lindung itu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, yang menjadi perbuatan dalam teori Walzer itu hanya membunuh satwa langka atau masuk hutannya juga. Nah, untuk ini satu lagi. Nah, itu pertanyaan dulu itu. Siapa yang bisa jawab? Bang, izin jawab, Bang. Ya. Siapa yang saya nggak bisa ngelihat soalnya. Sebut nama. Dimas, Bang. Ya. Kalau tadi si dia itu niatnya untuk memburu satwa langka, Bang, ya. Ketika dia sudah memasuki hutan lindung itu pun, itu sudah bisa dimasukkan ke dalam perbuatan, Bang. Karena dia terus untuk melakukan perbuatan tersebut. Instrumen adalah dengan memasuki hutan lindung tersebut, Bang. Jadi masuk ke hutan lindung juga menjadi perbuatan. Ya. Iya kan? Artinya kan perbuatannya menjadi dua. Itu masuk instrumen atau perbuatan sampingan? Itu perbuatan sampingan sih, Bang. Perbuatan sampingan. Instrumen misalnya dia tidak punya izin untuk memiliki senjata. Tapi untuk membunuh satwa itu dia harus punya senjata. Akhirnya dia beli di pasar gelap senjata itu. Nah, maka yang dia lakukan pada saat itu ada 3 perbuatan sekaligus yang dia lakukan. Yang pertama adalah membunuh satwa liar. Bukan satwa liar, satwa langka. Yang kedua adalah memasuki hutan lindung itu, meskipun dia beralasan bahwa dia tidak punya kehendak untuk memasuki hutan lindung itu. Meskipun demikian, perbuatan sampingan itu tetap dianggap sebagai perbuatan, karena perbuatan sampingan itu meskipun tidak dikehendaki, tetapi itu adalah bagian tidak terpisahkan dari upaya untuk mencapai tujuan dari perbuatan yang dia lakukan. Ya, begitu juga dengan kepemilikan senjata, karena senjata ini instrumen yang tidak bisa terpisahkan dari dia mencapai tujuan untuk membunuh satwa langka. Maka perbuatan sampingan yaitu memasuki hutan lindung dan instrumen yaitu memiliki senjata tanpa izin atau secara ilegal, maka itu juga bisa menjadi perbuatan yang bisa disangkakan kepada orang itu. Jadi orang itu tidak hanya melakukan satu tindak pidana, tetapi dia melakukan beberapa tindak pidana. Ada memasuki hutan lindung, ada membunuh satwa langka, ada kepemilikan senjata secara ilegal. Gitu. Jadi biasanya orang hanya bicara tentang teorinya Walzer itu hanya
terpusat pada yang di atas itu, 3 hal yang di atas, kehendak, perbuatan, dengan tujuan. Padahal Walzer juga mengatakan bahwa akibat sampingan atau perbuatan sampingan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut dan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut itu juga masuk dalam definisi perbuatan. Jadi kalau ternyata akibat sampingannya itu juga dilarang oleh undang-undang, instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan itu juga dilarang oleh undang-undang, maka 2 hal itu juga menjadi tindak pidana selain tindak pidana pembunuhan satwa langka itu tadi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bang. Tapi kalau ngambil contoh yang lain Bang mengenai pencabulan anak kecil yang dilakukan. Sebentar, itu apa? Berdengung suaramu. Ulangi lagi. Oh ya Bang, ini Bang ngambil contoh yang lain mengenai pencabulan anak kecil di ini Bang, di muka umum. Ya. Kemudian hal tersebut masuk pada teorinya yang tadi Abang jelaskan itu Bang, akibat atau perbuatan sampingan untuk mencapai tujuan tertentu, yakni melakukan perbuatan cabul di muka umum Bang. Yang sisi lain dia melanggar instrumen, yakni mencabul anak kecil yang di bawah umur kena Undang-Undang Perlindungan Anak. Apakah itu termasuk perbuatan yang dimaksud Abang jelaskan tadi itu Bang? Kalau itu masih masuk dalam keadaan, ya. Anak kecil di bawah umur itu adalah keadaan. Perbuatan pemerkosaan mungkin bisa dikatakan keadaan atau gerakan fisik. Di tengah jalan raya juga keadaan. Sebenarnya itu masih masuk kehendak, perbuatan, dengan tujuan. Nah, yang dimaksud akibat atau perbuatan sampingan atau instrumen itu sebenarnya satu perbuatan yang digunakan untuk mensupport pencapaian dari tujuan itu. Nah, kalau dalam pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di ruang publik, itu kan sebenarnya tidak apa namanya, keadaan-keadaan tersebut kan berdiri sendiri, ya, bisa terpisah. Nah, akibat atau perbuatan sampingan atau instrumen yang dimaksud Welzel itu adalah akibat atau perbuatan sampingan atau instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau misalnya orang mau melakukan pencurian di rumah yang terkunci, mau nggak mau kan dia harus bobol itu, iya kan? Dia harus bobol itu. Gitu. Nah, pembobolan itu bisa dianggap sebagai perbuatan sampingan karena untuk mencapai tujuan dari pengambilan barang itu, dia pengen mencuri, tujuannya adalah pengambilan barang. Kebetulan barangnya berada di rumah yang terkunci, maka mau nggak mau dia harus bobol. Terjadilah perbuatan sampingan, bobol itu. Tujuannya adalah sama, untuk ngambil barang yang sama. Gitu. Nah, kalau dalam kasus pemerkosaan, itu sebenarnya bisa berdiri sendiri. Dia tidak harus perkosa itu di ruang publik. Gitu. Jadi nanti masuknya akan masuk kepada apa namanya, sebenarnya itu bisa tercapai dengan kehendak, perbuatan, dengan tujuan aja, gitu. Ya, tidak harus bahwa kemudian, kecuali kalau misalnya dalam pemerkosaan itu dia paksa pakai senjatanya kemudian ilegal, dia persiapan untuk nakut-nakuti. Nah, bisa jadi itu, gitu. Bisa jadi itu menjadi bagian dari instrumen. Tapi pendapat ini sangat terbuka, orang menafsirkan lain. Bisa jadi apa yang kamu bilang juga menurut tafsir orang lain benar. Nah, yang terpenting dari pendapat Welzel ini bahwa perbuatan itu tidak hanya satu. Bisa jadi dalam mencapai tujuan tertentu itu ada perbuatan sampingan atau akibat sampingan. Gitu ya. Misalnya orang mau melakukan pencurian, ternyata dia dipergoki sama pemilik rumah. Akhirnya pemilik rumah itu digebukin lah sama perampok itu. Ya. Tujuannya kan mencuri.
Karena kata Wessel, kalau perbuatan itu tidak dikehendaki dan tidak punya tujuan tertentu, maka bukan perbuatan. Dia beralasan nih, si pelaku, bahwa saya tidak niat kok ngebukin dia, gitu. Saya cuma niat mengambil barangnya dia. Maka seharusnya penggebukan itu dikeluarkan dari definisi perbuatan, gitu kan? Ya, dikeluarkan dari definisi perbuatan. Tapi ternyata menurut Wessel enggak. Penggebukan itu adalah bagian tak terpisahkan untuk mencapai tujuan itu. Karena kalau misalnya tidak digebuki, dia tidak bisa mengambil barang itu, nggak bisa ngerampok lah, katakanlah begitu. Maka menurut Wessel, bukan hanya pencurian atau perampokan saja yang menjadi tindak pidana, tapi penggebukan itu juga menjadi tindak pidana, karena itu bagian tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh pelaku. Sampai di sini bisa dipahami? Bang, izin nanya Bang. Tadi kan udah dijelaskan Bang ya mengenai teori Wessel ini Bang ya. Nah, ya. Itu kan terdiri dari 3 instrumen tuh Bang ya, di mana harus dikehendaki melakukan perbuatan sampai pada tujuan. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, kalau semisal dia melakukan perbuatan sampingan juga, terus menghendaki, tapi dia nggak sampai tujuan Bang. Misal kayak tadi kan contohnya itu, ketika dia niat tujuannya adalah untuk memburu satwa langka, tapi dia baru saja memasuki hutan lindung aja, belum sampai memburu satwa langka. Atau contoh lainnya itu, dia niatnya itu ingin merampok, cuman ketika sampai dia membobol rumahnya sudah ketangkep duluan. Nah, itu apakah sudah termasuk teori Wessel juga Bang? Iya, masuk dalam teori Wessel, tapi masuk percobaan. Nanti kita bahas dalam percobaan. Oke, Bang. Itu udah masuk percobaan tindak pidana. Nah, nanti persoalannya bukan apakah itu tujuannya terpenuhi atau tidak, karena dia tertangkap bukan karena dia tidak mencapai tujuan itu bukan karena kehendaknya sendiri, tapi karena faktor eksternal. Nanti kita diskusinya itu berubah dari perbuatan menjadi percobaan nanti, ya. Nanti diskusinya itu berkaitan dengan seberapa dekat perbuatan yang dilakukan dengan tujuan yang hendak dicapai. Kalau ternyata dekat, maka dia bisa dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan. Tapi kalau misalnya masih jauh, bisa disebut dengan perbuatan persiapan. Kalau perbuatan persiapan belum masuk dalam percobaan, tapi kalau sudah permulaan pelaksanaan, itu sudah masuk pada percobaan. Hanya saja KUHP nasional kita itu mengatur secara rinci juga perbuatan persiapan. Nah, apakah itu masuk dalam percobaan atau tidak, nanti bisa teman-teman kaji ya. Tapi isunya itu sudah beralih kepada percobaan. Nah, kalau percobaan, ya otomatis tindak pidana, meskipun tujuannya tidak tercapai. Tidak tercapai tujuan itu bukan karena kehendaknya sendiri. Misalnya, di perjalanan dia mau ngerampok, tiba-tiba sadar, wah ini nggak benar ini, gitu. Ini nggak benar ini. Ya udah, akhirnya dia mengurungkan niatnya. Nah, ini karena kehendak sendiri, jadi tidak bisa disebut dengan tindak pidana. Tapi kalau misalnya tidak tercapainya tujuan itu bukan karena kehendak sendiri, maka itu masuk dalam percobaan. Jadi isunya lain, Bimas. Gitu. Tetap kalau itu disebut percobaan, ya udah masuk tindak pidana. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Bang. Kalau bisa, saya